Masih soal mudik, Jumat malam jalur tol masih dipadati arus kendaraan. Sejumlah rest area juga dipadati kendaraan pemudik, terutama menjelang mau berbuka puasa begitu. Betul, ini ada seorang pemudik yang mengaku merasakan perjalanan 12 jam dari Tangerang hingga Pekalongan. Kepadatan kendaraan terlihat di rest area KM 338 Pekalongan, Jawa Tengah, begitu memasuki jam buka puasa. Kendaraan membludak membuat petugas harus melakukan sistem buka tutup di rest area akibat daya tampung kendaraan yang hanya mencapai 500 kendaraan. Salah satu pemudik asal Tangerang, Saroji, mengaku baru sampai rest area Pekalongan setelah melakukan perjalanan selama 12 jam lebih. Perjalanan panjang tersebut akibat macet di tol Jakarta Cikampek. Untuk situasi tol sendiri gimana, Pak? Tolnya tadi ketika masuk ke kilometer 47 yang di berita itu udah mulai macet. Macet karena memang penumpang kita itu nungguin one way katanya, tapi nggak dibuka-buka, jadi macet di situ. Berbeda dengan Saroji, pemudik lain asal Jakarta tujuan Solo, Wardadi, hanya memerlukan waktu 6 jam untuk sampai Pekalongan. Ia berangkat usai sholat Jumat dan saat masuk Cikampek sudah diberlakukan sistem one way. Macet tadi merayap ya kendaraan. Cuman karena tadi untungnya dari Bekasi itu saya lewat bawah, jadi nggak lewat MBS, jadinya jauh lebih lancar ya. Kalau misalkan lihat teman-teman yang lewat MBS kayaknya mandet, nggak punya pilihan gitu. Jadi untungnya sih lewat bawah. Hingga Jumat malam, kendaraan pemudik masih terus memadati rest area 338A di Pekalongan. Robi Bernardi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui situasi terkini arus mudik, kita sudah terhubung dengan dua produser lapangan CNN Indonesia. Ada Clarissa Aradia dari sekitar Pelabuhan Merak dan juga Iqbal Kiarso di gerbang tol Cikampek Utama. Kita akan lihat, pertama kita menuju ke Merak terlebih dahulu, ada Clarissa Aradia. Ara, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini dari arus mudik di Pelabuhan Merak, Ara? Baik Reza, kalau bisa diceritakan bahwa euforia pemudik masih terasa sekali 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri di Pelabuhan Merak, Banten. Di belakang saya ini merupakan kantong-kantong parkir yang disediakan bagi para ataupun juga kendaraan pemudik untuk masuk ke dalam lambung kapal. Dapat diinformasikan bahwa sekitar 1 jam yang lalu ini terdapat 1 kapal yang berlabuh di Dermaga 1 Pelabuhan Merak. Dan selama adanya puncak arus mudik sejak kemarin, pihak dari ASDP berupaya untuk mempercepat upaya bongkar muat. Apabila biasanya di kisaran 45 menit hingga 1 jam, saat ini berupaya untuk ditekan selama 30 menit untuk bisa mempercepat penumpang masuk ke area lambung kapal untuk bisa diantarkan menuju ke tujuan mereka, yakni di kawasan Sumatera. Kemudian juga untuk antrian kendaraan ini memang tergolong lebih rendah ketimbang kemarin. Apabila kemarin terdapat sebanyak 35.000 kendaraan yang masuk dari kawasan Jakarta menuju ke Merak. Untuk pagi hari ini berdasarkan informasi yang kami himpun dari Dirlantas Polda Banten, terdapat sebanyak 18.000 kendaraan yang masuk dari Jakarta menuju ke kawasan Merak. Kemudian juga bisa dilihat bahwa saat ini di belakang saya kantong parkir sudah mulai kosong karena perlahan kendaraan ini mulai berangsur masuk ke area lambung kapal untuk bisa menyeberang ke kawasan Bakauheni. Kemudian juga dapat diinformasikan pula bahwa sebelumnya, tepatnya pada Jumat malam hingga pada Sabtu dini hari tadi, antrian kendaraan sebenarnya sempat terjadi hingga masuk ke dalam area tol Jakarta Merak. Kemudian juga tadi sekitar pukul 4 pagi kami juga sempat meninjau rute alternatif yakni di Jalan Bojonegara. Ini sebenarnya pada pukul 4 pagi tadi masih terlihat antrean kendaraan hingga masuk ke dalam area tol. Namun pihak dari kepolisian ini memberlakukan diskresi berupa buka tutup jalur ataupun juga pelabuhan serta memberlakukan sistem satu arah sehingga kendaraan ini bisa dipecah ataupun juga bisa terurai dalam kurun waktu 1 jam. Kemudian kepadatan ini bisa disampaikan lebih rendah ketimbang kemarin. Hal ini juga bisa dilihat berdasarkan informasi yang kami terima dari PT ASDP Indonesia Ferry. Untuk hari ini hanya terdapat sebanyak 40% saja tiket yang sudah terjual. Artinya masih terdapat 60% tiket yang tersedia dari ataupun juga rute perjalanan yang melayani dari Merak menuju ke Bakauheni.
Kemudian juga dari pihak kepolisian pun juga menyampaikan bahwa kepadatan arus lalu lintas yang sempat terjadi 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri ini bukan hanya karena tingginya animo masyarakat untuk melakukan penyeberangan pada malam dan juga dini hari, namun juga melihat bahwa kondisi saat ini Reza masih dalam kondisi bulan Ramadan ataupun juga bulan puasa, sehingga pada dini hari banyak sekali masyarakat yang memutuskan untuk melakukan sahur di area badan jalan ataupun juga di bahu jalan. Hal ini juga mengakibatkan antrean pun tidak terelakkan. Namun ketika setelah ibadah sholat subuh begitu, antrian ini sudah kembali lancar dan satu persatu kendaraan ini bisa kembali tertib untuk masuk ke area lambung kapal untuk menuju ke Sumatera. Reza. Baik, Ara. Lalu berikutnya kita akan melihat bagaimana kondisi di Cikampek. Sudah ada Iqbal. Iqbal, selamat pagi. Bagaimana kondisi di sana? Bisa Anda ceritakan? Iqbal. Iya, selamat pagi Reza dan juga Lia. Untuk Sabtu pagi hari ini memang kondisi di gerbang tol Cikampek ini cukup dinamis. Di mana pada tadi pagi hari ini terlihat kondisi di gerbang tol Cikampek ini cukup lancar. Namun saat ini saya akan menggambarkan kepada Anda di layar Anda tentunya kondisi di gerbang tol Cikampek ini cukup padat. Di mana mereka yang akan keluar di gerbang tol Cikampek untuk meneruskan perjalanan ke arah Jawa ini sempat tersendat di gerbang tol. Terdapat antrian-antrian yang terdapat di gerbang tol Cikampek Utama ini yang mengakibatkan adanya kepadatan, dan ini memang kondisinya cukup berbeda dibandingkan dengan tadi pagi karena memang pada pagi hari ini kondisinya cukup dinamis meskipun masih one way, di mana terdapat beberapa kendaraan yang padat di gerbang tol Cikampek Utama ini. Dan untuk hari ini Reza dan juga Lia, memang sistem one way masih kembali diberlakukan oleh pihak kepolisian maupun Jasa Marga, di mana kondisi one way ini sudah diberlakukan sejak kilometer 47 hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung, di mana one way yang diberlakukan pada Jumat malam ini sudah berlaku sejak pukul 11 malam hingga nantinya direncanakan akan selesai pada pukul 8 pagi. Kondisi one way di gerbang tol Cikampek ini memang bisa dikatakan salah satu diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurai kepadatan di area tol Jakarta Cikampek, di mana kemarin tercatat sudah ada lebih dari 70.000 kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikampek Utama ini, dan memang nantinya ditargetkan one way akan ditargetkan selesai pada pukul 8 pagi. Dan sebelum dibukanya kembali tol untuk yang ke arah Jakarta, pihak Jasa Marga maupun dari pihak kepolisian akan melakukan normalisasi terlebih dahulu pada pukul 8 pagi. Dan durasinya mungkin sekitar 2 jam untuk mensterilkan daerah-daerah yang masih terkena one way di tol Jakarta Cikampek, sehingga para pengendara yang ke arah Jakarta nantinya masih akan harus menunggu hingga lebih dari 2 jam dari pukul 8 pagi untuk bisa mengarah ke arah Jakarta. Sedangkan yang ke arah atau pemudik kendaraan yang melakukan mudik ini nantinya tidak akan melakukan one way lagi. Dan untuk kondisinya memang sama seperti kemarin, di mana kondisi one way ini terjadi sekitar hampir sampai pukul 8.30, dan baru setelah pukul 8.30 nantinya pihak kepolisian akan mensterilkan, dan juga baru kendaraan-kendaraan yang tersendat dari arah Jawa untuk menuju Jakarta itu baru bisa kembali masuk ke tol Jakarta Cikampek. Dan tentunya memang kemarin ini sempat terjadi adanya satu lajur di mana kendaraan yang dari arah Jawa itu bisa mengarah ke arah Jakarta menggunakan kontraflow yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun pihak Jasa Marga, sehingga hal tersebut nantinya akan menjadi evaluasi bagi para pengendara dan juga dari pihak kepolisian serta Jasa Marga. Reza dan juga Lia. Baik, Iqbal Kiarso, terima kasih atas laporan Anda, dan sebelumnya ada Clarissa Aradia. Teman-teman selalu jaga kesehatan dan selamat kembali bertugas.